Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Handayani. Saya dari kelas Eksekutif Manajemen dengan nomor NIM 175200063. Kali ini saya akan melakukan presentasi PPT yang telah saya buat dengan mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebijakan Fiskal, dengan judul PPT-nya yaitu Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Jasa Keuangan untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia. Dosen saya yaitu Pak Amrullah Hadi Hamid. Berikut saya presentasikan PPT yang telah saya buat. Dalam mengatasi COVID-19, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah, BI, dan jasa keuangan untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kebijakan fiskal, moneter, dan mengatur jasa keuangan, kebijakan strategis yang diambil untuk memulihkan perekonomian nasional. Kebijakan keuangan stabilitas dan fiskal. Kebijakan keuangan meliputi ada pendapatan negara, perpajakan, dan pembelanjaan di suatu negara. Sedangkan kebijakan stabilitas, kebijakan yang meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diambil untuk lebih fleksibel. Simulasi secara demand dan supply. Secara demand yaitu mempertahankan jual beli masyarakat dalam bentuk perlindungan sosial baik secara ice setting atau yang lebih luas. Sedangkan supply yaitu mempertahankan usaha-usaha masyarakat atau UKM. Stimulasi non-fiskal yaitu sistem penyederhanaan dan pengurangan larangan untuk pembatasan ekspor dan impor bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan impor di masyarakat. Yang kedua adalah program penyederhanaan dan pengurangan larangan batasan komoditas tertentu termasuk menopang manufaktur. Selanjutnya yaitu mempercepat dan meningkatkan layanan ekspor dan impor serta pengawasan melalui pengembangan sosial logistis ekosistem. Kebijakan-kebijakan yang diambil BI yang pertama yaitu menurunkan suku bunga, yang kedua yaitu melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui investasi baik secara pasar, spot, domestik, delivery report maupun pembelian SBM dari pasar sekunder. BI memperluas instrumen dan transaksi pasar uang dan pasar falas. Hal ini ditempuh untuk mengurangi lebih banyak instrumen, melindungi nilai mata uang terhadap risiko nilai tukar rupiah. Yang terakhir yaitu BI melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk mendorong perbankan dalam biaya dunia usaha dan perekonomian. Menghadapi COVID-19, jasa keuangan pun melakukan dukungan pelaksanaan penempatan dana pemerintah dan himpunan bank-bank milik negara dan daerah dengan memberikan informasi profil bank negara data pemerintah. Yang kedua yaitu dukungan pelaksanaan subsidi bunga oleh pemerintah, antara lain dengan cara menyusun tata cara bunga bersubsidi, bersosialisasi bagaimana mendapatkan bunga yang bersubsidi. Kebijakan moneter di Indonesia yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter berbeda pandangan tersebut melandasi perbedaan penentu kebijakan moneter pada tahun-tahun ini. Adalah open market, di mana operasi pasar terbuka, investasi quotement, cadangan wajib premium, diskon relatif, fasilitas di konto, dan moral session himbauan rangkaian pelaksanaan bank sentral dari penentu dan perkiraan sasaran akhir. Pemantauan variabel perekonomian, pelaksanaan pengendalian, dan kerangka terakhir operasi kebijakan moneter.
pendekatan bank sentral. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh bank sentral yaitu pendekatan secara kuantitas, di mana dalam pendekatan itu yaitu menggunakan sasaran secara tegas. Si moneter, mekanisme transisi moneter, kebijakan yang melalui ekspektasi kebijakan moneter, inflasi, kegiatan ekonomi, jumlah uang yang beredar, kemungkinan akan mengambil resiko yang salah dan mendapatkan hasil yang tidak baik. Dalam literatur ekonomi moneter terdiri dari beberapa kegiatan, tergantung inside log dan outside lognya. Untuk meredam dampak COVID-19, pemerintah memberikan beberapa insentif dan stimulasi ekonomi kepada masyarakat dunia usaha dan ke pasar keuangan, mempercepat pembelanjaan dan kebijakan pendorong padat karya yang dilakukan dengan 4 hal, yaitu yang pertama yakni mempercepat pencairan modal, mempercepat pencairan pembelanjaan bantuan sosial, serta transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan stimulasi pembelanjaan dilakukan dengan perluas kartu sembako, memperluas subsidi bunga perumahan, insentif sektor perwisataan, dan kartu prakerja. Pencapaian bertujuan antara kebijakan dapat dikoordinasi sehingga dapat menimbulkan dampak yang kurang beruntung bagi pencapaian kebijakan ekonomi makro secara keseluruhan. Salah contohnya yaitu penerapan pembauran kebijakan yang banyak dikenal, yaitu pembauran kebijakan moneter fiskal, monetary fiskal. Simulasi untuk meredam dampak ekonomi COVID-19. Yang pertama adalah stimulasi tahap 1 yang berfokus untuk memperkuat perekonomian domestik 2020 melalui pembelanjaan anggaran yang disediakan hingga 10,3 triliun. Sedangkan stimulasi tahap kedua yaitu berupa suatu kebijakan yang memperkuat perekonomian domestik pada 2020 dengan dua kelompok kegiatan, mempercepat pembelanjaan dan kebijakan mendorong padat karya. Arah penerapan kebijakan moneter secara berurutan. Bagian pertama akan menjelaskan beberapa stimulasi umum dari pelaksanaan kebijakan moneter ini, terutama yang berkaitan dengan siklus kegiatan ekonomi, keberadaan kebijakan ekonomi makro lain, dan keterbukaan ekonomi. Dan selanjutnya akan dipaparkan pula kerangka strategis, mekanisme transisi, dan kerangka operasional kebijakan. COVID-19 ini pemerintah mengeluarkan Perpus Pasal 1 Nomor 2020 dengan garis besar mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan pendapatan negara, termasuk keuangan negara yang meliputi perpajakan, pendapatan belanja negara, kebijakan keuangan, dan pembiayaan. Untuk menghadapi COVID-19 ini, pemerintah, bank sentral, dan OJK beragam kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan jasa keuangan. Kebijakan strategis itu diambil untuk mendukung upaya penanganan COVID-19. Hampir 6 bulan ini Indonesia bergulat untuk mengatasi COVID-19. Tak hanya terdampak pada sisi kesehatan, pandemi 19 juga dapat membuat kegiatan perekonomian nasional terhambat. Pendapat masyarakat berkurang, pengangguran di mana-mana bertambah, angka kemiskinan saking meningkat, dan kederajatan kesejahteraan secara luas menurun. Hingga akhir Juli 2012, pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 mencapai 3,5 juta orang. Tingkat kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 9,78% dibandingkan Maret 2019. Dari sisi jumlah, COVID-19 berpotensi menambah jumlah pendudukan miskin.
kesimpulan yang bisa kita ambil dari PPT yang telah saya buat, yaitu untuk menghadapi dampak COVID-19, Bank Sentral, OJK, penerbit peragaman kebijakan visa. Sekian dari presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.